pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa yang saya akan sampaikan ini adalah apa yang kami implementasikan tentu disesuaikan dengan standar atau Starkes yang saat ini sedang kita ramai-ramai untuk pahami bersama-sama. Karena saya praktisi, tentu adalah yang saya akan sampaikan lebih banyak adalah ke contoh-contoh seperti itu. Baik, ketika ini kurikulum vitae saya sudah disampaikan tadi. Baik, ketika kita bicara agregasi dan analisis data, itu adalah tidak jauh-jauh dari standar PMKP 4, di mana dalam hal ini semua terkait dengan agregasi dan analisis data itu dilakukan untuk mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, inilah data yang sudah dikumpulkan ini yang dilakukan agregasi dan dilakukan analisis. Inilah yang menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat untuk membantu rumah sakit melihat pola dan tren capaian kinerjanya. Tentu adalah dengan cara analisis ini adalah sangat membantu rumah sakit, terutama adalah direktur untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah kalau kita bicara lanjutannya yaitu standar PMKP 4.1, di sini dikatakan bahwa analisis kita di sini adalah harus menjadi suatu informasi. Penggunaan statistik dalam hal ini orang chart, kontrol chart, histogram, Pareto, itu adalah hal yang sangat berguna dalam memahami tren dan variasi dalam pelayanan kesehatan. Itu adalah EP daripada penelitian PMKP 4.1, saya tidak akan sampaikan, karena saya yakin Ibu Bapak semua peserta di sini adalah sudah membaca Starkes. Jadi saya tidak akan fokus bagaimana apa yang dikatakan Starkes, tapi saya fokus adalah apa yang harus dilakukan untuk menjawab atau memenuhi Starkes tersebut. Baik, kita akan bicara analisis data indikator mutu. Ketika kita bicara analisis data indikator mutu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau hal ini tidak dilakukan dengan baik, tentu analisis kita juga tidak akan kualitasnya baik. Jadi, yang harus diperhatikan adalah kita harus mengidentifikasi sumber datanya. Teknik samplingnya seperti apa? Besar sampelnya seberapa? Apakah representatif atau memang masih kurang? Frekuensi pengumpulan datanya seberapa sering? Nah, disinilah kita memerlukan suatu instrumen atau kertas kerja pengumpulan data. Saya yakin para ibu bapak semua sudah paham sekali setiap indikator ada kertas kerjanya atau instrumen pengumpulan data. Dari kertas kerja itulah kita melakukan suatu agregasi dan analisis data. Nah, satu hal yang penting yang saya sampaikan tadi adalah teknik sampling. Ketika kita bicara teknik sampling, saya yakin Ibu Bapak sudah mengenal berbagai teknik sampling, baik yang itu probability sampling ataupun non-probability sampling. Apakah kita menggunakan sampel random sampling, sampel acak systematic, atau systematic random sampling, atau stratified random sampling, multi-state, cluster, atau consecutive sampling, convenient sampling, dan purposive sampling, dan lain sebagainya, atau bahkan kita menggunakan total sampling. Karena kenapa kok sampel ini menjadi penting sekali? Karena analisis yang berkualitas itu berdasarkan, berbasis juga dari data yang pengambilan datanya berdasarkan teknik sampling yang cocok atau yang sesuai, seperti itu. Nah, sampel. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu lainnya lagi adalah selain teknik sampling adalah sampel yang representatif itu sangat mendukung data kita dapat dilakukan analisis yang kualitasnya bisa kita jamin seperti itu. Nah, kalau kita bicara indikator nasional mutu, hanya ada dua di situ tata cara pengambilan sampling, yaitu dengan rumus Solvin. Ya, rumus Solvin ini dipakai dan untuk kepuasan pasien adalah Kircher-Morgan. Ya,
Seperti itu. Nah, kalau kami di Rumah Sakit Sanglah, biar kami bisa membuat suatu analisis itu dengan baik, kami men-share kepada seluruh PIC data terkait dengan bagaimana indikator itu dilakukan pemantauan. Seberapa populasi itu harus diambil seperti itu. Jadi benar-benar adalah kami siapkan, tinggal klik aja mereka tahu, oh misalnya kebutuhan kebersihan tangan, saya menggunakan non probability sampling, yaitu dengan consecutive sampling. Seperti apa? Tinggal klik pasti keluar. Ketika lupa-lupa, gimana caranya melakukan suatu pengambilan data dengan consecutive sampling seperti itu ya. Jadi dalam hal ini rumus Solvin banyak digunakan, rumus Slovin untuk mengambil data, untuk menentukan sampel apabila populasinya lebih dari 30. Nah, inilah kita menggunakan rumus Slovinnya. Tapi ketika sampel kita sedikit, kurang dari 30, tentu kita akan memilih di sini adalah total sampel, seperti itu. Lebih mudahnya kita bisa lihat tabel Slovin dalam hal ini, ya. Kita lihat populasinya berapa, ya, dengan tingkat margin errornya berapa, ya, berapa sampel yang kita ingin butuhkan. Kita nggak perlu ngitung-ngitung, tinggal lihat tabelnya saja kita sudah tahu berapa sampel yang dibutuhkan agar representatif dan analisis data kita adalah kualitasnya adalah bagus seperti itu. Kalau simple Kircher-Morgan ini, kalau kita bicara indikator nasional mutu, itu adalah dilakukan untuk indikator survei kepuasan pelanggan, seperti itu ya. Ini sama, tinggal lihat aja populasinya berapa, sampelnya berapa, seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, tentu adalah kita mapping ya indikator-indikator kita. Mana yang menggunakan simple random sampling, mana yang menggunakan stratified random sampling ya, mana yang menggunakan systematic random sampling, mana yang menggunakan consecutive sampling atau total sampling. Ini adalah beberapa contoh indikator di tempat kami yang di mapping, misalnya adalah ketika kita bicara waktu tunggu rawat jalan, kita menggunakan stratified random sampling. Karena di masing-masing poli itu tingkat kepadatan kunjungannya berbeda-beda, sehingga stratified random sampling cocok ya untuk hal tersebut. Tapi kalau memang sama saja silahkan menggunakan simple random sampling, silahkan. Yang lainnya juga kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh, kepatuhan terhadap alur klinis itu juga menggunakan stratified random sampling. Silakan Ibu Bapak memapping sendiri indikator-indikatornya, teknik atau metode sampling sampel apa yang akan digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Seperti itu ya. Kembali lagi kita bicara analisis data. Secara teori, analisis data itu adalah suatu proses atau upaya untuk menggabungkan dan mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan berguna dalam membuat kesimpulan atau membuat keputusan. Nah, unit ini unit kerja, dalam hal ini instalasikah namanya, apakah namanya bidang atau namanya bagian, apapun namanya, itu bertanggung jawab terhadap analisis data, terutama adalah analisis data terkait dengan indikator prioritas mutu unitnya. Apa peran kami di Komite Mutu? Ya, tentu membantu untuk melakukan analisis data. Di awal-awal memang perlu bantuan full, tapi setelah berjalan dan mereka sangat tahu, instalasi atau unit kerja itu tahu persis bagaimana cara melakukan analisis, jadi pendampingan bisa sedikit dikendorkan seperti itu. Ya, data juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti dan memudahkan interpretasi. Tentu saja tadi adalah dengan cara membuat tabel, membuat diagram, dan seterusnya, atau grafik-grafik tersebut. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah analisis data itu merupakan salah satu kegiatan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk mendukung asuhan pasien dan manajemen rumah sakit. Dan di sini kita harus pintar menggunakan metode dan teknik-teknik statistik. Bagaimana caranya kita bisa melakukan suatu analisis menggunakan metode dan teknik-teknik statistik? Tentu adalah kita harus melatih diri ya untuk penggunaan statistik-statistik ini. Kalau memang kita tidak tamatan dari
fakultas yang sangat kuat statistiknya. Proses analisis data di sini adalah, kalau kita bicara di sini adalah ketika analisis data itu bertujuan untuk membantu rumah sakit untuk memahami sumber data dan penyebab perubahan yang tidak diinginkan dan membantu memfokuskan upaya perbaikan, maka betul-betul kita harus melakukan suatu upaya perbaikan berdasarkan data. Data tersebut kita olah menjadi informasi, informasi itu kita simpulkan untuk dibuatkan suatu keputusan. Keputusan ini tentulah dalam rangka upaya perbaikan. Siapa yang mengambilkan keputusan? Itu adalah pimpinan kita. Dalam hal ini direktur utamakah atau derutkah atau apapun namanya. Seperti itu. Kembali kalau kita bicara siklus indikator mutu, kita bilang adalah upaya peningkatan mutu itu berdasarkan hasil laporan. Laporan itu adalah terdiri dari laporan indikatornya, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana validasinya, analisis, dan bagaimana melaporkan hasilnya. Jadi di komite mutu dan juga di unit kerja atau di instalasi harus benar-benar membuat satu laporan mutunya adalah berbasis indikatornya, pengumpulan datanya, data sudah divalidasi, dilakukan analisis, baru dilaporkan, seperti itu. Validasi yang saya maksud adalah kita akan bicara besok, tapi saya tidak akan detail di sini bicara tentang validasi. Kapan dilakukan suatu validasi? Ditunggu besok ya. Pertanyaan tentang validasi pun saya atau diskusi tentang validasi pun kita akan fokuskan besok, sehingga saat ini kita fokus diskusinya terkait dengan analisis data. Ketika data sudah dianalisis, tentu ada dua kemungkinan, hasil tercapai atau hasil belum tercapai. Ketika hasil belum tercapai, dibuatkan suatu rencana perbaikan. Apa yang digunakan? Silahkan. Boleh menggunakan PDSA, PDCA, fokus PDCA, dan lain sebagainya. Itu dilakukan beberapa siklik, mungkin PDSA siklus 1, PDSA belum berhasil juga, lakukan PDSA siklus 2, belum berhasil juga, lakukan PDSA siklus 3, sampai hasilnya tercapai. Ketika hasil sudah tercapai, itulah dipertahankan. Nah, gimana kalau dia dipertahankan? Kita harus memonitoring data tersebut sampai konsistensi pencapaiannya dipertahankan juga. Minimal adalah sampai 4 kali periode pencapaian yang konsisten. Ya, jadi ketika dipertahankan atau sudah tercapai, tetap monitoring dilanjutkan sampai kita percaya bahwa konsistensi capaian sudah didapatkan. Namun demikian, ketika konsistensi capaian sudah didapatkan, silakan dilakukan penggantian indikator baru dan kita bisa menyelesaikan monitoring terhadap indikator yang sudah mencapai secara konsisten paling tidak 4 kali periode pemantauan, seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika kita bicara tentang penyajian data dengan alat statistik, tentu kita mengenal penyajian data menggunakan tabel, menggunakan run chart, menggunakan bar chart, histogram, pie chart, control chart, ataupun diagram Pareto. Disinilah diperlukan staf yang kompeten. Siapa staf kompeten tersebut? Adalah kita di komite mutu dan juga di instalasi-instalasi yang bertugas untuk melakukan suatu analisis data. Dengan penyajian data dan dengan alat-alat statistik, maka data diubah menjadi informasi. Nah, bagaimana kita melakukan analisis sehingga data bisa kita jadikan informasi? Tentu adalah dalam analisis kita membandingkan dengan rumah sakit sendiri dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan rumah sakit setara atau database referensi, ya, dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan, baik standarnya dari kementerian, ya, dari GCI misalnya, atau dibandingkan dengan praktek-praktek terbaik atau best practice yang kita bisa lihat dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian atau best practice yang dilakukan di beberapa rumah sakit benchmark kita. Nah, dari analisis inilah, dengan analisis ini kita mampu membuat suatu rekomendasi. Tanpa suatu analisis yang adekuat, maka rekomendasi pun akan tidak adekuat juga. Ketika rekomendasi tidak adekuat, maka disposisi atau keputusan dari pimpinan kita juga tidak mengacu kepada akar masalah atau tidak mengacu kepada penyelesaian masalah. Nah, rekomendasi ini merupakan suatu upaya atau tindakan perbaikan. Tentu upaya perbaikan ini adalah kita harapkan sekali akan menghasilkan suatu dampak efisiensi penggunaan sumber daya.
termasuk sumber daya keuangan dalam hal ini. Inilah cara-cara untuk penyajian data, ada narasi, ada tabel, ada diagram seperti itu ya. Nah, apa itu narasi, apa itu tabel, apa itu diagram? Silahkan saja Ibu Bapak untuk mencermati sendiri. Saya yakin sudah sering sekali dipakai bagaimana menuliskan suatu narasi hasil pengukuran, bagaimana membuat dalam suatu tabel, atau bagaimana memilih diagram yang sesuai untuk menjadikan data itu sebuah informasi. Selama ini yang banyak digunakan di beberapa rumah sakit, termasuk di rumah sakit kami juga di Rumah Sakit Sanglah adalah menggunakan diagram rancak. Inilah contoh diagram rancak yang memang secara umum atau lumrah digunakan untuk melihat gambaran umum sebuah proses di mana garis yang menunjukkan nilai sepanjang waktu dan tren naik turun itu kita bisa lihat dari rancaknya. Ya, tentu di sini adalah dikatakan tren apabila minimal ada 6 titik atau lebih berturut-turut bergerak ke arah yang sama, itulah yang kita akan namakan tren. Tetapi kalau tidak bergerak ke arah yang sama, itu namanya kita namakan zigzag. Ya, jika 14 titik atau lebih turun naik. Nah, sering kok terjadi data itu turun naik. Ya, jangan bilang tren membaik ketika dia tidak bergerak ke arah yang sama. Atau jangan bilang dia tren menurun atau memburuk ketika dia tidak bergerak ke arah yang sama. Tentu itu adalah kalau turun naiknya adalah 14 titik yang turun naik itu adalah kita katakan itu adalah zigzag. Seperti itu. Diagram batang juga sering digunakan. Ya, diagram batang ini sering digunakan untuk membandingkan ya, untuk membandingkan dari triwulan ke triwulan misalnya. Bagaimana capaian triwulan 1, bagaimana capaian triwulan 2, bagaimana capaian triwulan 3, bagaimana capaian triwulan 4, ya. Nah, inilah yang kita gunakan grafik batang atau kita sebut dengan bar chart. Apakah dalam analisis kita menggunakan dua-duanya? Tentu. Ya, kita menggunakan tabelnya karena kita membutuhkan numerator dan numerator di situ. Kita harus melihat di situ apakah analis kita adalah sudah memenuhi kriteria denumerator. Artinya kriteria denumerator itu adalah sampel yang representatif. Seperti itu, jadi kita harus lihat. Jadi tabel dipakai, rancak dipakai, dan ketika kita ingin membandingkan antar instalasi, ingin membandingkan antar triwulan, itu silahkan aja menggunakan bar chart. Ini yang lumrah digunakan di berbagai rumah sakit untuk analisis datanya, termasuk di tempat saya. Ya, pie chart juga lumrah digunakan ketika itu adalah kita ingin menyajikan data yang proporsi. Ya. Misalnya berapa persen dokternya, berapa persen perawatnya, atau berapa persen lakinya, berapa persen perempuannya. Control chart, dalam hal ini basic control chart juga sering digunakan. Bedanya dengan run chart di sini adalah ketika control chart kita mengenal namanya UCL, upper limit control, dan juga LCL yang kita sebut dengan kontrol bawah ya, garis kontrol bawah seperti itu, atau lower control limit. Itu bedanya. Dan data yang dibutuhkan tentu lebih banyak ketika kita menggunakan basic control chart seperti itu. Kita bisa melihat persentasenya, kita bisa melihat rate-nya, bisa melihat count-nya, dan bisa melihat individual fields-nya. Dan kita bisa melihat apakah data kita keluar masih dalam batas kontrol, artinya di antara UCL dan LCL, ataukah data kita keluar dari batas kontrol, keluar dari UCL atau keluar dari LCL, seperti itu. Ketika dia keluar, disitulah kita memerlukan suatu analisis mendalam, ada apa? Kenapa kok data kita berada di luar batas kontrol, seperti itu. Nah, analisis dilakukan seperti yang saya katakan tadi, dibandingkan secara serial dari waktu ke waktu. Ya, itu di rumah sakit sendiri ya, artinya misalnya dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, triwulan ke triwulan itu adalah dibandingkan secara serial. Juga dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, ataupun dengan standar-standar, ya. Kalau sudah ada standar, tentu kita menentukan target tidak boleh keluar dari standar, ya. Beda target dengan standar adalah target kita yang tentukan, target fantastik, ya, target possible, ya, target probable, seperti itu. Tapi kalau standar adalah memang sudah ditentukan oleh badan-badan atau oleh organisasi-organisasi, misalnya akreditasi, JCI, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Nah,
Yang ketiga, analisisnya dibandingkan dengan pencapaian fasilitas pelayanan sejenis. Nah, dalam hal ini data benchmark sangat kita butuhkan. Tentu adalah data benchmark terkait dengan rumah sakit setara. Ya, itu yang kita jadikan database referensi untuk melakukan analisis berbasis membandingkan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang sejenis. Ya, pencapaian juga dibandingkan dengan best practice, ya, atau better practice, ya, seperti itu, ya. Jadi ketika kita bicara bagaimana kita membandingkan data kita atau analisis data kita dengan praktek-praktek terbaik, ini tentu kita harus disiapkan oleh rumah sakit bagaimana kita akses jurnal, bagaimana ketersediaan internet, atau bagaimana ketersediaan perpustakaan baik itu elektronik ataupun perpustakaan manual atau hard copy dalam hal ini. Karena kita tidak dapat mencari better practice atau best practice yang kita bisa jadikan bahan belajar ketika kita melakukan suatu analisis data. Ya, contoh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bicara ke contoh. Ini adalah contoh di tempat kami. Ini adalah salah satu contohnya kelengkapan pengkajian awal keperawatan rawat inap periode Januari-Desember 2001. Ini adalah dari waktu ke waktu. Trennya membaik memang, karena dia berada di titik yang sama, lebih dari 6 titik. Tren membaik ya untuk 1 tahun ini. Ketika kita bicara kenapa, apakah butuh tabel? Iya, ini adalah tabel. Kita bisa mengatakan apakah sampel kita representatif atau tidak. Nah, ketika kita bicara bahwa dengan metode Slovin, kita membutuhkan sampel 350 misalnya, memang harus konsisten di bulan Januari juga harus ada data 350, di Februari 350. Jangan sampai di agregasi data kita melihat adanya perbedaan daripada di numerator atau sampel yang diambil, seperti itu. Ya. Karena kita sudah melakukan suatu perhitungan sampel dalam hal ini. Jadi kita berusaha untuk memenuhi sampel tersebut. Beda halnya dengan total populasi. Kalau total populasi tentu adalah denumeratornya akan bervariasi sekali. Nah, dengan melakukan hal ini aja kita sudah bisa menjawab standar PMKP 4 elemen 1. Telah dilakukan agregasi dan analisis data menggunakan metode dan teknik statistik, ya. Oke, jawab dah, dapat dah nilai di PMKP 4 EP 1 seperti itu. Itu contoh-contohnya. Bagaimana melakukan suatu analisis? Nah, analisis itu dibutuhkan sekali ketika kita melakukan interpretasi data. Ya. Interpretasi data itu kita membandingkan dari bulan ke bulan. Contoh ini ya, capaian Januari, Maret masih 2 target, sedangkan di April, Desember di atas rata dan seterusnya. Dibandingkan dengan capaian RSA di Jakarta. Oke, tentu saya tidak boleh di sini karena kerahasiaan data, saya tidak boleh mengatakan bahwa capaian rumah sakit bla 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 bla, nama rumah sakit Budi, rumah sakit Mawar misalnya, nggak boleh seperti itu karena kita menjamin kerahasiaan data, karena perbandingan dengan rumah sakit setara itu hanya untuk proses belajar seperti itu. Nah, ketika rumah sakit A ini lebih baik daripada rumah sakit kita di rumah sakit Sanglah kita, misalnya ini saya pakai rumah sakit Sanglah, disinilah kesempatan kita belajar. Kita belajar ke rumah sakit A tersebut, boleh melalui email, boleh datang langsung. Apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit A? Kenapa kok dia bisa baik capaiannya? Kenapa kita lebih rendah? Nah, disitulah kita melihat apa yang kita bisa pelajari dari rumah sakit A yang mungkin bisa kita terapkan di rumah sakit kita sebagai suatu bahan pembelajaran. Ya. Ini kita dibandingkan dengan standar, mungkin di capaian tahun 2021 memang belum mencapai ya. Tapi kalau di triwulan 4-nya kita lihat itu sudah mencapai standar. Nah, kita katakan lagi, dibandingkan dengan praktek-praktek terbaik seperti apa, best practice atau better practice seperti apa. Nah, disinilah kita harus menggunakan literatur-literatur atau jurnal-jurnal terkait dengan best practice. Ya. Nah, disinilah kita akan menganalisis berdasarkan misalnya pengkajian awal tadi ya, indikator kita pengkajian awal. Tertuang dalam standar akreditasi bahwa pengkajian pasien didokumentasikan dalam 24 jam sejak pasien MRS. Ini kata Pak Sutoto. Atau kepatuhan dalam standar 1.1, maaf, kalau revisi itu bisa ngambil dari mana saja. Kepatuhan rata-rata asesmen keperawatan cukup baik, itu mencapai 63,72%. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah faktor SDM, material, regulasi,
dan seterusnya. Ini diambil dari Islami Rusdianawati 2001 dalam The Journal of Hospital Accreditation. Nah, seperti itu. Nah, disinilah kita membutuhkan suatu praktek-praktek terbaik. Sehingga ketika kita ingin melakukan suatu upaya perbaikan terkait dengan data kita, maka kita harus memperhatikan faktor SDM, faktor material, faktor regulasi, faktor kepemimpinan. Itulah kita jadikan bahan rekomendasi. Karena berdasarkan faktor terbaik, itulah faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan dalam melakukan assessment. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan dimengerti. Nah, setelah itu kita mencari suatu akar masalah. Akar masalah sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Saya tekankan susahnya. Salah menentukan akar masalah itu adalah salah menentukan suatu keputusan untuk perbaikan. Jadi dalam hal ini, untuk langkah penyusunan analisis akar masalah, bisa saja kita identifikasi berbasis masalah komunikasi, aliran informasi yang tidak adekuat, masalah human error, masalah terkait pasien, organization transfer of knowledge-nya yang rendah, staffing dan workflow, kegagalan teknis, kebijakan yang tidak adekuat. Coba cari, ada nggak akar masalah dari hal-hal ini? Ya, dari hal komunikasi misalnya. Nah, data tadi di tempat kami tentu adalah data kepatuhan, melengkapi asesmen awal yang masih kurang supervisi, format asesmen terlalu rumit pengisiannya sehingga staf kurang paham. Nah, dari akar masalah inilah kita membuat suatu rekomendasi. Baca lagi, ketika kita membuat rekomendasi, kita harus bertanya lagi, apakah rekomendasi yang kita berikan untuk mencegah error? Apakah rekomendasi yang kita berikan ini sudah berdasarkan analisis data, baik itu dari best practice, ataupun dari benchmark dengan rumah sakit sejenis, tentu yang hasilnya adalah lebih baik dari rumah sakit kita. Seperti itu. Nah, ketika kita membuat rekomendasi sesuai dengan akar masalah, yang sudah tadi kita sampaikan dengan best practice, maka kita membuat rekomendasi. Ini contoh ya, tingkatkan pengetahuan perawat terkait asesmen, ini faktor SDM dan regulasi. Ingat ya, tadi saya katakan ada faktor SDM, faktor regulasi. Ini ada di best practice tadi di jurnal ya tadi ada. Tingkatkan supervisi kepada staf oleh penanggung jawab. Ini faktor kepemimpinan, ada juga di jurnal. Lakukan review format asesmen awal dan berkoordinasi dengan tim rekam medis. Ini faktor material, ada juga di jurnal. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah membuat suatu rekomendasi, maka kita sudah menjawab terkait dengan PMKP ya, yaitu adalah PMKP 4 EP2, yaitu adalah hasil analisis digunakan untuk membuat rekomendasi. Sudah deh, kena ya, udah dapat kita nilai untuk PMKP 4 EP2-nya. Nah, tidak semua rumah sakit mempunyai sumber daya yang adekuat. Kalau memang keterbatasan sumber daya, itu dapat membuat prioritas intervensi atas